Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada ya. Kali ini pemirsa kita bersama-sama Pak Mangkun ya untuk materinya adalah mengenai toleransi yang kebablasan atau toleransi di Bali dengan di luar Bali itu berbeda. Di mana perbedaannya? Mari kita bahas dengan Jero Mangku, Bapak Teguh Eko Putra Bureng. Ya. Kita sapa dulu beliau. Om Swastiastu, Pak Mangku. Swastiastu, Pak Wayan. Ya, selamat siang Pak Mangku. Selamat siang, Rahayu. Rahayu niki. Ya. Nah, Pak Mangku, kalau kita bicara masalah toleransi, ya, itu kan memang sebetulnya semua agama mengajarkan untuk toleransi, ya, khususnya kita di Nusantara ini, ya. Nah, kita materi hari ini adalah toleransi di Bali agak berbeda dengan toleransi di luar Bali, atau toleransi boleh tetapi jangan kebablasan. Barangkali Pak Mangku bisa menerjemahkan dari topik kita ini, tema kita pada siang hari ini. Karena gini Pak Mangku, permasalahannya ya, ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini ya, khususnya mengenai agama Hindu ya, khususnya di Bali ya, itu banyak terjadi kejadian seperti intoleransi ya, mengenai masalah petasan kembang api kemarin ya di Pantai Berawa, dan ya banyaklah kejadiannya. Nah, bagaimana terjemahnya toleransi di sini, Pak Mangku? Jadi sebetulnya arti dari toleransi itu kan membiarkan kepada pihak lain atau menghormati untuk melaksanakan aktivitasnya ya. Tapi dalam konteks ini kita lebih spesifik ke bagaimana kita itu menghormati antar pemeluk agama ya. Dia mau sembahyang silahkan sesuai dengan agamanya masing-masing, yang penting tidak mengganggu kepentingan publik ya, asal tidak mengganggu hukum yang berlaku, hukum positif di Indonesia ya sudah. Jadi itu sebetulnya ya salah satu upaya untuk ini ya, meredam intoleran ya, bagaimana kita saling menghormati, kita saling menghargai, dan kita menjaga kepentingan umum agar tetap tertib. Nah, dalam konteks ini kenapa di Bali sering seperti itu ya, orang Bali itu karena kan saking baiknya, saking toleransinya. Orang Bali atau orang Hindu itu biasanya biarpun diganggu, diolok-olok, ya sudahlah, kita kan percaya dengan hukum karma. Biar Tuhan yang bales, sing kuoso sing bales, sing kalau orang Jawa bilang Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Oke, memang kita tetap ahimsa, bagus ahimsa itu, tapi kita jangan ahimsa yang mengarah ke tamas. Ya. Kita misalkan diserang ya tempat ibadah kita dipersekusi, nggak dikasih izin, ya jangan. Makanya kemarin ya baguslah para pejabat kita sudah mengangkat tema yang masalah petasan itu ya. Ya kita harus survival, bukannya kita ini dicap militan, bukan. Ya sekali-sekali memang harus seperti itu. Karena kalau tidak, belajar dari keruntuhan Majapahit di Jawa. Kenapa Majapahit bisa runtuh? Kenapa Hindu bisa runtuh di Jawa? Ya memang banyak faktor dulu dari bahasa. Salah satunya orang Majapahit itu terlalu nerimo, terlalu ngalah gitu, ya terlalu toleran. Benar. Ya karena kita memang diajari tadi menghormati semua atman, semua jiwa tanpa membedakan agama. Lah pertanyaannya, oke lah, mungkin umat Hindu seperti itu. Apakah umat lain seperti itu? Belum tentu. Umat lain juga ada dua kelompok. Yang pertama ya kelompok yang toleran kayak kita juga ada. Dia mau bangun tempat ibadah Hindu susah kan? Susah bener. Faktanya di Jakarta itu mayoritas tempat sembahyang Hindu itu ada di komplek militer dan di komplek Polri. Ya coba lihat aja lah, mulai dari Cilandak, dari Cilangkap, mulai dari Cijantung, Angkatan Udara Halim, di polisi di Kedung Halang dan sebagainya kan. Intinya sebetulnya kita pun di sini di Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok ini kalau mengacu undang-undang 3 menteri itu adalah nggak bisa.
itu sebetulnya salah satu, ya kalau boleh dibilang itu penjajahan agama. Makanya kita kadang-kadang berkuar, hapuslah penjajahan di muka bumi, janganlah menjajah. Kita sendiri nggak mau introspeksi diri, kita masih menjajah, ya. Termasuk orang-orang Kejawen, Sunda Wiwitan yang sebetulnya termasuk agama-agama Hinduism, ditulis agamanya agama-agama impor, agama luar, dan dipersulit. Mau ngurus KTP, nulis agama susah, ngurus akte susah, ngurus nikah susah, nyari pekerjaan susah. Ini fakta loh ya. Kita bukannya menghujat sana menghujat sini, bukan. Mari kita akui ini fakta, kita itu masih ada penjajahan di negara kita. Mari kita benahi. Makanya di pemerintahan ke depan kita harap seperti masalah KTP itu nggak perlu ditulis agama. Jadi akhirnya terjadi persekusi seperti itu. Sedangkan di Bali orang mau bikin tempat sembahyang apa aja boleh, tanpa undang-undang atau SKB 3 menteri. Padahal undang-undang yang tertinggi itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Perda-perda itu di bawahnya. Seharusnya namanya undang-undang itu sifatnya adalah sentralisasi. Jadi tidak boleh membuat undang-undang yang melanggar undang-undang yang paling tinggi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sedangkan di UUD pasal 28 boleh. Kita mau sembahyang kok izin sama manusia. Sembahyangnya izinnya sama Tuhan. Kalau mau bikin tempat sembahyang izinnya, izin bangunannya, bukan izin sembahyangnya. Itulah makanya kadang-kadang kita itu terlalu nerimo, terlalu menghormati, terlalu toleransi. Ya lama-lama akan dia ditindas juga. Ya ampura, Bali itu kan adalah pertahanan terakhir Hindu. Makanya dari pihak-pihak luar itu diincar bagaimana cara untuk mengagamakan seperti mereka, dan itu memang sudah doktrin mereka. Di saat mereka lemah, mereka pura-pura toleransi. Begitu kuat dan masanya banyak dan mereka memperoleh kekuatan atau kekuasaan, mereka akan melibas seperti zaman Majapahit. Itu pengalaman kita, pengalaman yang pahit. Mari kita akui, dan kita harus tetap eling lan waspada, dan tetap bagaimana tetap ajak Bali, ajak Jawa, ajak Nusantara. Nah ini memang ironis memang kita di Bali ini karena saking nerimo atau terlalu toleransi ya, kebablasan memang ya. Jadi di sini saya berharap ya untuk toleransi di Bali, siapapun yang berkompeten dalam hal ini ya mohon ya tetap eling dan waspodo ya kata orang Jawa ya. Jadi kita harus tetap ingat sejarah ya sejarah Majapahit itu ya, dan lalu kita selalu waspada ya, jangan mentang-mentang kita dibaik-baikin, nah terus akhirnya kita nih ya terkesan lemah gitu. Pak Magus, seperti ada ya di komen-komen itu ya, sering yang saya baca di komen ini adalah banyak sekali umat Hindu ya, terutama khususnya mereka katakan bahwa agama Hindu ini tidak perlu umat, agama Hindu tidak perlu nggak boleh terlalu agresif merekrut orang untuk masuk agama Hindu. Agama Hindu tidak mencari umat. Nah, setuju nggak dengan pendapat itu, Pak Magus? Ya, memang teori itu benar. Memang Hindu itu tidak boleh untuk memaksa untuk masuk agama lain, karena Hindu itu tidak mengagamakan orang, tapi membuat orang lebih berbudi dan lebih hidup seperti santi, kedamai ya. Jadi apapun jalan yang kamu tempuh kepadaku, engkau akan sampai kepadaku pula. Tapi dalam konteks ini bukan berarti ya sudahlah kita sudah Hindu, jangan, kita tetap survival. Jadi solusinya apa? Satu, kita tetap belajar tentang Brahma Widya, apa sih agama Hindu. Nah, yang kedua, kita harus menurunkan ke generasi kita ya. Jadi kita punya murid-murid, kita punya anak-anak, diajarin ya. Kalaupun kita seorang pinandita, ya kita merekrut pinandita baru. Jadi semua ada regenerasi dari guru, dari pinandita, dari anak-anak, semua diajarkan, dan itu wajib. Kalau enggak ya kita akan habis. Terus kita harus menghadirkan Hindu yang lebih modern dan universal, karena anak-anak sekarang itu nggak bisa kayak model zaman dulu. Ayo kita ke pura bawa golok, habis itu ngelawar. Kalau orang tua-tua dulu bisa, anak sekarang nggak mau. Jadi sekarang diajak ke pura dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang menyenangkan, permainan atau perlombaan, tapi yang sehat, baik, dan nuansanya ajaran Hinduism gitu kan. Terus berikutnya, bagi
instansi mungkin yang punya perusahaan, punya usaha atau punya aset. Jangan dengan gampangnya menjual aset kita kepada orang lain. Ya. Sebetulnya kita nggak bedakan agamanya, sukunya apa, mau orang bule, mau orang Afrika, mau orang agamanya apa, silakan. Tapi kita harus tetap survival dan kita tetap selektif. Misalkan ada orang yang udah punya ciri aneh-aneh, ya, dari pakaiannya aneh-aneh, ya, dari tingkah lakunya aneh-aneh, nggak mau menghormati orang, nggak mau menghormati budaya, terutama budaya Bali. Terus misalkan kalau kita bikin suatu institusi atau perusahaan, misalkan disuruh pakai seragam sesuai adat Bali, terus mereka nggak mau, dia tetap kekeh menggunakan adat asing, ya silahkan aja, nggak usah ngelamar kerja di Bali. Kalau di Bali adatnya Bali, ya kita ikutin. Kalau masuk ke Bali, yang ikutin aturan Bali. Jadi ciri khasnya ada Bali apa? Jangan kita masuk Bali, memaksakan budaya asing dibawa ke Bali, dia yang ngatur-ngatur. Kalau Bali tuan rumah, ya dia harus sama dayohnya, tamunya harus tegas, tetap menghormati tamu. Tapi yang dayoh, yang nggak tahu diri, yang ingin merubah Bali dengan agama lain atau dengan budaya lain, ya orang Bali harus protektif. Jadi mungkin ada ya, yang lebih tepatnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Betul. Ya, oke. Yang rasa cukup sekian ya Pak Mangku. Sudah panjang lebar ya, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Jadi sekali lagi toleransi itu memang perlu, memang dianjurkan, tetapi juga jangan kebablasan. Oke. Sekian ya Pak Mangku ya. Kita para Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Oh.